Mau ke kantin nggak? Dita mendongak dari novel yang dibacanya. Ayo. Bersamaan Dita dan Lofi keluar dari kelas menuju kantin. Jam istirahat baru berlangsung selama beberapa menit. Tadi Lofi berpamitan akan pergi ke toilet. Sekembalinya, gadis itu mengajak Dita ke kantin. Mereka melalui koridor dengan beriringan. Sesekali Dita membalas sapaan teman-teman yang dikenalnya. Dari arah depan, terlihat Dennis yang tampaknya baru keluar dari kelas entah kelas berapa, dan sepertinya bertujuan ke ruang guru. Tatapan mereka bersiborok, namun seperti biasa saat mereka berpapasan di sekolah, Dennis akan bersikap kejam, tanpa peduli status mereka. Dita melengos begitu mereka saling melewati, membuat sudut bibir Dennis terangkat samar. Dita dan Lofi duduk di meja panjang, berhadapan di dalam kantin yang sudah ramai. Mereka menyamakan pesanan seperti biasa. Belum juga Lofi buka suara untuk mengobrol, seorang pemuda tiba-tiba datang dan duduk di sebelah Dita. Pemuda lain dengan wajah lebih tenang menempati posisi kosong di sebelah Lofi. Dita yang memang populer di sekolah selain karena rupanya, juga karena sebelumnya ia ikut berbagai macam kegiatan organisasi. Tak hanya 1-2 orang yang mendekati gadis itu, yang tentu saja tak ada satupun dari mereka yang bisa menempati tempat khusus di hati sang primadona. Pemuda tadi adalah Veno. Ia datang bersama sohibnya, teman karib Veno dengan pembawaan yang lebih tenang, kini membuat Lofi gelisah di tempat duduknya bernama Yasa. Izin makan bareng ya, Veno berkata dengan cengiran khasnya. Enggak diizinin juga tetap di situ kan? Dita mencibir, terbiasa dengan kesupelan V. Tahu aja, pemuda itu tertawa. Jalan yuk nanti, double date gitu. Gue sama lo, Dit, Yasa sama Lofi. Dita melihat sekilas mata Lofi melebar dan gadis itu memberinya tatapan penuh peringatan. Yasa yang berada di sebelah Lofi bertopang dagu dan mengangguk santai. Males Ave, tolak Dita yang membuat Lofi menghela napas lega. Tak lama kemudian gadis cantik itu melempar bom. Tapi kalau Lofi, mungkin dia mau lo ajak jalan, Yas. Yasa menoleh ke arah Lofi. Mau jalan nanti, jam 3 ya. Veno yang tak kecewa meski ajakannya ditolak, bersiul kencang karena ucapan Yasa. Ia tahu Lofi menyukai Yasa. Yasa pun begitu, karenanya ia masih gencar mendekati Dita. Bersahabat pun tak masalah, pasalnya teman karibnya menyukai gadis yang selalu ada bersama Dita. Gue ada janji sama mama. Oh, ya udah kalau nggak bisa. Bukan, sangkal Lofi cepat, menimbulkan senyum geli di sudut bibir 3 orang lain. Wajah Lofi merona. Tapi kalau jam 3 bisa kok. Pesanan kedua gadis itu datang, mie ayam dan segelas teh dingin. Mau, tawar Dita pada V. Lo aja. BTW, kayaknya si Drian udah nyerah sama lo ya, Dit. Dita mengedik, mulai menyantap mie ayamnya dengan lahap. Drian memang sudah tidak mengejarnya lagi. Setahu Dita, Drian sedang mengincar gadis di sekolah tetangga. Karenanya hidup Dita sudah tenang sekarang. Baru 2 suap mie ayam itu ditelannya, tiba-tiba saja Dita merasakan suhu sekujur tubuhnya berubah. Ia menunduk dan mengaduk mie ayamnya dengan lebih teliti. Vi, ada udangnya ya? Hah? Dita menggaruk lengannya yang segera memerah. Udang? Udang? Tanya Lofi tak mengerti. Kalian nggak tahu? Udah 2 hari ini bukan tin pakai udang di mie-nya, resep baru kayaknya. Ujar Veno membuat Dita panik. Aku alergi udang. Seruan Dita diiringi garukan gadis itu di kedua lengan juga lehernya. Dita nyaris menangis karena alerginya kambuh, tubuhnya gatal-gatal dan mulai timbul bercak merah di sana. Jangan dikarukin, cegah V sambil meraih tangan Dita. Ayo ke ruang kesehatan. Ditariknya gadis itu berdiri. Dita dibawa ke ruang kesehatan yang dipakaikan seleb oleh siswa yang bertugas di sana. Wajah gadis itu masih merah, untung saja alerginya tak seberapa. Ia berbaring di ranjang ruang kesehatan yang disekati oleh tirai. Lofi yang menemaninya tampak menyesal, sementara V dan Yasa sudah masuk kelas karena bel masuk sudah berbunyi dan Dita menolak ditemani oleh mereka. Maaf Dit, nggak apa-apa Lofi,
ujar Dita untuk kesekian kali. Bentar lagi sembuh kok. Lagian lo kan nggak tahu kalau gue alergi udang. Kita juga nggak tahu kalau ada udang di mie itu. Tapi kan, kalau masih ngerasa bersalah, sekarang lo wajib masuk kelas dan izinin gue, oke? Akhirnya Lofi mengangguk pasrah. Gadis itu meninggalkan Dita seorang diri di ruang kesehatan yang sepi. Dita mengambil ponsel di saku roknya lalu memotret lengannya. Kemudian mengirimkannya ke aplikasi chatting yang Dennis pakai. Ia ingin tahu seperti apa reaksi lelaki itu. Chatnya tak segera dibaca oleh Dennis. Mungkin lelaki itu sedang mengajar karena jam istirahat memang sudah habis. Dita memiringkan tubuhnya, mata gadis itu perlahan tertutup dan jatuh dalam lelap tanpa bisa ditahan. Dennis yang baru keluar kelas selepas mengajar di jam setelah istirahat melihat chat yang Dita kirimkan padanya. Afrodita, alergiku kambuh, tadi gak sengaja makan udang di kantin. Dennis, di mana kamu? Tidak ada balasan karena Dita masih tidur. Dennis berasumsi bahwa gadis itu pasti di ruang kesehatan. Untunglah setelah ini ia tak punya jam mengajar lagi. Ia berjalan ke arah ruang kesehatan yang tak terkunci, menyingkap tirai dan melihat Dita yang terlelap. Dennis menarik kursi. Lelaki itu duduk di sisi Dita. Ia mengambil lengan Dita perlahan untuk memeriksanya. Bercaknya sudah lumayan samar. Ia baru tahu kalau gadis itu memiliki alergi terhadap udang. Lalu mengapa Dita begitu ceroboh tak memeriksa lebih dulu apa yang akan dimakannya? Diusapnya pelan lengan yang merahnya sudah pudar itu. Dennis meletakkan punggung tangannya di leher Dita, merasakan suhu tubuh gadis itu masih hangat. Ia mengembalikan lengan Dita ke posisi yang lebih nyaman dan duduk. Memperhatikan gadis itu dalam diam. Dita mulai terbangun mendengar bunyi bel pergantian jam pelajaran yang lain. Gadis itu mengusap matanya dan melihat Dennis yang masih duduk. Sejak kapan di situ? Kamu sudah nggak apa-apa. Dennis berdiri. Aku mau ke ruang guru dulu supaya tidak ada yang curiga. Dita langsung duduk dan menarik tangan Dennis. Lelaki itu berdiri di hadapannya. Dita melingkarkan lengannya di tubuh Dennis dan bergumam. Aku pikir nggak akan peduli. Dennis mengusap kepala gadis itu. Kamu kan calon istriku. Dita mendongak untuk menampakkan deretan giginya yang rapi. Senang diakui sebagai calon istri AA. Tapi kok kalau ketemu aku dicuekin? Mau hubungan kita diketahui semua orang. Dennis menunduk. Kenapa emangnya? Mereka sama-sama tahu bahwa jika hubungan mereka terendus itu menyalahi tata tertib sekolah dan mereka akan mendapat masalah. Di sekolah yang tahu hubungan mereka hanya Lofi. Dita percaya Lofi akan menjaga rahasia. Awalnya Lofi tak percaya saat Dita memberitahunya, tapi berakhir dengan ikut senang karena hubungan Dita melesat tinggi begitu saja. Nanti kamu nggak didekati teman laki-lakimu lagi, jawab Dennis sekenanya. Nggak cemburu gitu? Alis tebal lelaki itu terangkat sebelah. Kamu akan segera jadi milikku, kenapa harus cemburu? Dita melepas pelukannya dan mendengkur. Seharusnya kan. Cemburu kalau aku dekat dengan laki-laki lain. Dennis mengangkat dagu gadis itu dengan jemarinya. Ia menunduk lebih dekat. Aku nggak mau mengekang pergaulan kamu. Kamu berhak berteman dengan siapapun selama dalam batas wajar. Kalau kamu melewati batas itu, aku marah. Mengerti? Dita berkedip lalu mengangguk. Dennis mengusap kepala gadis itu. Aku pergi dulu. Nanti ada yang jemput kamu. Sopir papa. Nggak usah masuk kelas lagi. Iya, Malam minggu ditamrainya untuk pergi ke taman. Dennis yang sedang malas untuk pergi kemana-mana pun menolaknya, membuat Dita langsung mematikan sambungan telepon karena kesal. 1 jam kemudian, gadis itu mendapati Dennis berdiri di depan kamarnya. Alhasil, mereka pergi ke taman. Taman yang mereka datangi adalah taman yang dulu menjadi tempat mereka bertemu secara tak sengaja saat jogging. Dennis tahu dirinya harus lebih banyak mengenal Dita lagi. Ia harus menerima semua yang gadis itu miliki, termasuk dengan sifat manjanya yang kadang keterlaluan. Dennis tidak merasa ada yang istimewa dengan berjalan mengelilingi taman tanpa arah dan tujuan. Tapi dengan Dita yang menggandeng lengannya, ia merasa tak masalah walau hanya berjalan-jalan saja. Ia akui ia sudah merasa nyaman dengan keberadaan Dita di sampingnya. Mau jagung bakar, ujar Dita sambil menunjuk ke arah penjual jagung bakar.
Dennis menuruti permintaan gadis itu. Mereka membeli 2 buah jagung bakar dan duduk di bangku taman yang kosong. Ketika miliknya habis, Dennis menengadah. Langit terlihat berkabut. Tidak ada satupun bintang yang menghiasinya. Semua benda langit tersembunyi oleh awan tebal yang siap menumpahkan hujan. Sebentar lagi hujan, ayo pulang. Bentar, A. Dennis berkedip. Setitik air jatuh di pipinya diikuti rintikan lain. Gadis yang tadi tak mau diajak pulang itu kini berdiri. Ayo, A, nanti kehujanan. Gerimis mulai turun saat mereka berlari menuju mobil yang Dennis parkir cukup jauh dari sana. Dita tiba-tiba berhenti saat hujan menderas. Bukannya mempercepat larinya seperti yang dilakukan orang untuk menghindar dari hujan, Dita justru diam dengan kepala menengadah. Dita ingat saat hujan dulu adalah kali pertama ia berada satu ruangan dengan Dennis di dalam mobil lelaki itu. Setelah hari itu, Dennis menjadi semakin dekat dengannya. Lelaki itu semakin dekat dengan jangkauannya. Ayo Dita, seru Dennis sambil menarik tangan Dita. Dita menarik tangannya dan melompat-lompat dengan senang. Dennis menghela napas tak habis pikir. Jadilah ia menyerah untuk mengajak Dita menghindar dari hujan. Toh mereka sudah kepalang basah. Jadi biarkan saja gadis itu bermain-main. Kalau nanti Dita sakit, Dennis baru akan menegurnya. Dita berputar-putar dengan tangan terentang. Ini hujan kedua yang dilaluinya bersama Dennis. Status mereka dulu hanya sebatas guru dan murid, sekarang sudah berbeda. Dita berhenti berputar, ia menatap Dennis sebentar. Lelaki itu hanya berdiri dengan tenang meski hujan telah mengguyurnya. Senyum gadis itu melebar saat kakinya berlari dan melemparkan diri dalam pelukan Dennis. Dennis yang tak siap terjengkang ke belakang. Untunglah dengan sigap ia menjaga keseimbangannya. Sementara Dita bahkan tak peduli seandainya mereka jatuh. Gadis itu justru tertawa. Kamu senang? Tanya Dennis kemudian. Dita mengangguk mantap. Ini hujan kedua aku sama AA. Aku nggak tahu apa istimewanya hal itu, tapi syukurlah kalau kamu senang. Dennis mengusap pipi Dita. Dita tertawa lagi. Ia terlalu senang malam ini walaupun Dennis tidak melakukan sesuatu yang romantis untuknya. Percayalah, memendam perasaan tanpa kau tahu jawabannya selama berbulan-bulan rasanya sungguh menyebalkan. Menyukai seseorang secara diam-diam sangat sulit. Jadi ketika Dennis yang selalu disukainya tiba-tiba saja berada sangat dekat dengannya, Dita menjadi luar biasa bahagia. Andai Dennis juga membalas perasaannya, Dita akan jauh lebih bahagia dari sekarang. Dita menarik tangan Dennis untuk berlari menuju mobil. Ia sudah kedinginan diguyur hujan, bajunya sudah melekat pas di tubuhnya dan matanya terasa perih. Saat Dita masuk ke dalam mobilnya, Dennis memutari mobil itu dan duduk di bangku kemudi. Dilihatnya Dita kini menggosok kedua tangan yang ditangkupnya, lalu meletakkan tangan itu di kedua pipinya. Dita terus mengulangi hal itu, mungkin benar-benar merasa kedinginan. Dita, panggil Dennis hingga Dita menoleh. Ia mencondongkan tubuhnya ke arah Dita untuk menangkupkan tangannya pula di punggung tangan Dita. Senyum Dita terbit. Gadis itu menunduk tanpa aba-aba mengecup kilat pipi Dennis membuat lelaki itu membeku. Sayang, A, kamu tahu kalau itu bahaya buat kita. Dita berkedip polos. Apa yang bahaya? Dennis menyentuh pipinya yang tadi dikecup oleh Dita. Dita tersenyum gugup, baru menyadari arti bahaya yang Dennis maksud. Dennis mengambil atensinya lagi dengan mengusap pipinya. Jangan nakal, aku nggak mau lepas kendali. Dita mengerucutkan bibirnya. Refleks, A. Aku sudah berjanji untuk tidak menyentuh kamu melebihi batas, Dita. Jangan membuatku melakukannya. Kenapa? Kita belum terikat. Setelah Dennis memberi pengertian, baginya refleks tak bisa dijadikan alasan. Siapa yang tahu hanya karena refleks dirinya justru tak bisa mengendalikan diri dan berakhir dengan mengingkari janji pada Papa Dita, bukan? Dita mencubit, cium pipi nggak boleh. Galengan Dennis menjadi jawaban. Ia tahu Dita masih muda dan darah muda memang selalu bergejolak. Berbahaya jika Dita yang memulai. Kalau Dennis tak kuat iman, sudah habis gadis itu. Apalagi sekarang mereka hanya berdua di dalam mobil dengan pakaian basah dan di antara hujan pula. Masa cuma setelah menikah nanti? Dennis menyela dengan tatapan dalam. Kita bebas melakukan apa saja.
Tiba-tiba Dita menjadi gugup mendengarnya. Berhasil membuat Dita diam tanpa protesan lagi. Dennis menjangkau paper bag dan mengeluarkan sebuah jaket dari sana. Ia meletakkannya di pangkuan Dita. Pakai supaya nggak kedinginan. Dita memakai jaket itu dalam diam, jaket yang sama dengan yang dulu Dennis pinjamkan padanya. Dennis mulai melajukan mobilnya menuju ke jalan beraspal. Dita meliriknya dari samping dan tersenyum. Makasih, A. Dennis menoleh untuk melempar pandangan bertanya. A udah jaga aku. Dennis tidak punya jawaban. Ia menjaga Dita bukanlah kehendaknya sendiri, melainkan karena ia sudah berjanji pada papa Dita. Ia hanya berusaha menepati janjinya sendiri.